Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tugas makalah Tahsinul Qiraah dengan materi yaitu definisi tafkhim dan tarqiq yang diampu oleh Bapak dosen Fikri Farhin MPDI. Baik, langsung saja di sini mengenai definisi dari tafkhim dan tarqiq. Nah, di mana di sini tafkhim merupakan masdar dari fahama yang berarti menebalkan. Nah, sedangkan secara istilah yang diibaratkan oleh Muhammad Shodiq Kamhawi seperti memasukkan minyak samin ke dalam bacaan huruf sehingga mulut terlihat penuh saat membacanya. Nah, di mana di sini sedang yang dimaksud dengan bacaan tafkhim tersebut yaitu membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan yang tebal. Nah, itu pengertian dari tafkhim. Kemudian, sedangkan tarqiq adalah lawannya. Nah, di mana tarqiq merupakan bentuk masdar dari rokoko yang berarti menipiskan. Nah, secara istilah diibaratkan seperti terdapat pergeseran dalam suara huruf sehingga kondisi mulut tidak terlihat penuh saat membacanya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan bacaan tarqiq adalah menyembunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan yang tipis. Pada pengertian itu juga tampak bahwa tarqiq ini menghendaki adanya bacaan yang tipis dengan cara mengucapkan huruf di bibir atau di mulut agak mundur sedikit dan tampak agak meringis. Nah, di mana tafkhimnya huruf isti'la dan ketentuannya, yaitu isti'la menurut bahasa adalah artinya terangkat, sedangkan menurut istilah ialah mengangkat suara ke langit-langit atas ketika mengucapkan huruf isti'la. Nah, di mana huruf isti'la adalah huruf yang dibaca tebal karena sebagian besar dari pangkal lidah terangkat ke langit-langit semasa menyebutnya. Yaitu huruf isti'la juga terkumpul dalam bait syair, yakni kha, sa, dha, ghain, ta, qaf, dan dha. Cara mengucapkan huruf isti'la tidak hanya mengangkat pangkal lidah tetapi juga mengarahkan suara ke langit-langit atas. Itu merupakan tafkhimnya huruf isti'la. Kemudian di sini juga ada tingkatan tafkhimnya huruf isti'la, yaitu ada 5, di mana jika huruf isti'la berharokat fathah dan ikuti alif, misalnya dho, ko. Nah, jika huruf isti'la dibaca fathah diikuti huruf selain alif. Kemudian yang ketiga, jika huruf isti'la berharokat dhammah, dan yang keempat, jika huruf isti'la berharokat kasroh, dan yang terakhir hurufnya mati atau sukun. Kemudian yang ketiga yaitu tarqiqnya huruf istifal dan ketentuannya. Nah, di mana istifal di sini menurut bahasa yaitu artinya merendahkan. Nah, sedangkan menurut istilah istifal yaitu tidak mengangkat suara ke langit-langit atas ketika mengucapkan huruf istifal. Maksudnya adalah apabila huruf itu diucapkan atau disukunkan, lidah akan turun ke dasar mulut. Nah, pada setiap huruf istifal ini adalah selalu dibaca tipis. Nah, cara mengucapkan huruf istifal itu sendiri yaitu adalah mengarahkan suara ke depan atau suara langsung keluar. Kemudian yang keempat yaitu mengenai tafkhim dan tarqiq huruf ro dan ketentuannya. Nah, huruf ro di sini dibaca tafkhim atau tebal apabila berharokat fathah, yaitu fathah, fathain, dhammah, dhammahtain, dan sukun yang huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Nah, sedangkan huruf ro dibaca tarqiq atau tipis apabila berharokat kasroh, kasrohtain, dan sukun yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. Nah, di mana sebagai tambahan selain tafkhim dan tarqiq terdapat pula huruf ro yang boleh dibaca tebal atau tipis. Nah, hal ini terjadi apabila
huruf ro berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Nah, sedang huruf yang sesudahnya adalah huruf isti'la yang berharokat kasroh. Nah, di mana di sini terdapat beberapa pembagian bacaan yang termasuk dalam kategori tafkhim atau tarkib. Ciri-ciri umum dari tafkhim itu sendiri yaitu ada 2. Nah, di mana setiap huruf ro yang berharokat dhamma dan fathah, yang kedua serta lam pada lafaz Allah. Kemudian ciri-ciri umum tarkik. Nah, di mana di sini yaitu setiap huruf ro yang berharokat kasroh. Nah, huruf lam yang berharokat fathah, dhamma, kasroh dan sukun, kategorisasinya tersebut menurut qiraat Asim. Dan di sini hukum ro ada 3 macam, yaitu ada huruf ro tafkhim tebal, kemudian hukum ro tarkik tipis, dan hukum ro yang boleh dibaca tafkhim atau tarkik. Nah, alasan dari para ulama tajwid yang mentarkikannya adalah melihat kepada kasroh sebelum huruf ro sukun, tanpa melihat kepada huruf isti'la yang ada setelah huruf ro. Nah, karena huruf isti'la ini berharokat kasroh dan harokat kasroh menjadikannya pada posisi yang lemah dari derajat tafkhim. Nah, oleh karena itu tarkik lebih sesuai dalam keadaan demikian. Kemudian tafkhim dan tarkiknya huruf lam dan ketentuannya. Nah, di mana di sini dalam ilmu tajwid adalah huruf lam yang terdapat pada kata Allah. Membaca lam jalalah ada aturannya. Yang dimaksud dengan lafaz al-jalalah adalah kalimah Allah. Adapun arti dari jalalah adalah kebesaran atau keagungan. Nah, lafaz ini banyak tertulis dalam Al-Qur'an. Dan ada 2 pembagian dalam baca lam jalalah. Yang pertama lam jalalah tafkhim, yaitu tebal, berawal dari awal kalimat setelah harokat fathah atau setelah harokat dhamma. Nah, contohnya di sini yaitu pada lafaz Allahu la ilaha huwal hayyul qayyum. Nah, kemudian yang kedua lam jalalah tarkik, yaitu tipis. Nah, di mana di sini lam jalalah dibaca tarkik hanya dalam keadaan yaitu apabila lam jalalah berada setelah harokat kasroh. Nah, contoh hukum bacaan lam jalalah yang dibaca tipis yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sebagian contoh dari lam jalalah tafkhim dan lam jalalah tarkik. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai dari materi tahsinul qiraah, yaitu tafkhim dan tarkik. Selebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.